Selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Teofil Valian dari kelas TIF 4B. Saya akan menjelaskan hasil proyek Productivity Timer dengan menggunakan filter stream. Penjelasan kode dalam file main terdapat fungsi main adalah titik masuk aplikasi. Fungsi main menjalankan aplikasi dengan widget My App. Yang selanjutnya kelas My App mengextend stateless widget, yang berarti widget ini bersifat statis dan tidak memiliki state yang dapat berubah. Filter cons My App, kurung buka, super key, kurung tutup, digunakan untuk inisialisasi konstan sehingga instansi My App dapat di-change untuk di kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya, Theme Provider adalah widget yang menyediakan tema yang dapat dipilih dalam aplikasi. Themes adalah menentukan tema terang atau app theme like ID like underscore theme, dan tema gelap ada app theme dark ID dark underscore theme tutup. Yang selanjutnya Material app adalah widget yang mengatur konfigurasi dasar dari aplikasi filter. Navigator key adalah kunci navigator global yang memungkinkan navigasi antar layar dalam aplikasi. Yang selanjutnya, Localization Delegates adalah delegasi yang mengatur lokasi untuk berbagai bahasa dan wilayah. Ini termasuk adalah delegasi untuk lokalisasi khusus aplikasi Anda. Global Material Localization Delegate adalah delegasi untuk lokalisasi material umum dari filter. Yang selanjutnya, Global Widget Localization Delegate adalah delegasi untuk lokalisasi widget filter. Yang selanjutnya, Global Cupertino Localization Delegate adalah delegasi untuk lokalisasi gaya Cupertino atau gaya iOS dalam filter. Yang selanjutnya, Supported Locales adalah daftar bahasa dan wilayah yang didukung oleh aplikasi. Dalam hal ini bahasa Inggris atau N dan bahasa Indonesia atau ID. Yang selanjutnya, title adalah judul aplikasi yang akan ditampilkan di Task Manager atau di tempat lain yang relevan. Theme adalah tema yang diterapkan pada aplikasi diambil dari theme provider. Home adalah widget utama yang akan ditampilkan saat aplikasi pertama kali diluncurkan, dalam hal ini timer homepage. Yang selanjutnya, kelas timer homepage yang mendeklarasikan kelas. Terdapat timer homepage adalah sebuah kelas yang mengextend stateful widget. Ini berarti widget ini memiliki state yang bisa berubah selama siklus hidupnya. Yang selanjutnya, cons timer homepage, kurung buka, super key, kurung tutup, adalah menggunakan konstruktor konstan untuk memastikan bahwa widget ini diinisialisasi secara konstan. Jika memungkinkan, super key digunakan untuk meneruskan key ke super class stateful widget yang berguna untuk mengidentifikasi dan optimasi. Yang selanjutnya, metode createState. CreateState adalah override metode ini untuk mengembalikan instant dari underscore timer homepage state. Ini adalah kelas yang akan mengelola state dari timer homepage. Yang selanjutnya sama dengan lebih dari underscore
timer homepage state adalah arrow fungsi yang mengembalikan instance dari underscore timer homepage state. Underscore timer homepage state adalah kelas yang akan mengatur dan memanipulasi state dari timer homepage. Yang selanjutnya, class underscore timer homepage state mendeklarasikan variabel default padding adalah menyimpan nilai padding default sebesar 5. Menu items adalah menyimpan item-item menu pop-up. Setting dan about adalah string konstan untuk menu setting dan about. Serta help adalah string konstan untuk help. Button text adalah menyimpan teks untuk tombol resume atau pause. Yang mendeklarasikan terakhir, countdown timer adalah instance dari countdown timer. Yang selanjutnya, method did change dependencies adalah memanggil support the did change dependencies kurung buka kurung tutup dan mengosongkan dan mengisi ulang menu items dengan item menu yang diambil dari localization. Yang selanjutnya, method update menu items. Terdapat current time ID merupakan menyimpan ID tema saat ini yang sedang digunakan dalam aplikasi dengan mengambilnya dari theme provider. Yang selanjutnya, menu item berisi list yang berisi item-item menu pop-up. Setiap item menu dibuat menggunakan pop-up menu item. Yang value merupakan nilai yang diberikan untuk item menu yang digunakan untuk identifikasi saat item tersebut dipilih. Yang terakhir, child merupakan widget yang ditampilkan sebagai isi dari item menu, dalam hal ini teks yang diambil dari app location untuk mendukung lokasi. Jika current time ID adalah like them, maka item menu untuk mengaktifkan dark theme ditambahkan. On tap merupakan fungsi yang akan dipanggil ketika item menu dipilih. Dalam hal ini, untuk mengubah tema menjadi dark theme. Jika current theme ID adalah dark theme, maka item menu untuk mengaktifkan light theme ditambahkan. On tap adalah fungsi yang akan dipanggil ketika item menu dipilih. Dalam hal ini untuk mengubah tema menjadi light theme. Yang selanjutnya, method build adalah membuat timer model default dan mengembalikan scaffold yang berisi struktur UI pertama. App bar adalah menampilkan judul dan menu pop-up. Yang terakhir, body adalah menggunakan layout builder untuk mendapatkan lebar layar dan mengatur tata letak komponen. Yang selanjutnya, struktur body terdapat baris tombol produktivitas, 3 tombol untuk work, short break, dan long break. Masing-masing dengan fungsi on press yang memanggil metode pada countdown timer. Yang selanjutnya, stream builder merupakan mendengarkan perubahan pada countdown timer dan memperbarui UI sesuai dengan data terbaru atau waktu dan persen. Yang poin terakhir, menggunakan circular percent indicator untuk menampilkan progres waktu. Yang selanjutnya, baris tombol control merupakan 2 tombol untuk resume atau pause dan reset dengan logika untuk menghentikan atau memulai ulang timer dan mereset timer. Yang terakhir, metode go to settings merupakan menggunakan navigator push untuk berpindah ke layar settings screen. File selanjutnya
Penjelasan kode dalam file settings.dart. Terdapat kelas setting screen. Setting screen adalah sebuah stateful widget yang digunakan untuk mengelola dan menampilkan pengaturan aplikasi. Yang selanjutnya, kelas underscore setting screen state mendeklarasikan variabel. Terdapat txt_work, txt_short, txt_long adalah controller untuk mengelola input teks. Yang selanjutnya, work time, short break, dan long break adalah konstanta untuk kunci pengaturan. Yang selanjutnya, work time, short break, dan long break adalah menyimpan nilai waktu kerja, waktu istirahat pendek, dan waktu istirahat panjang. Yang poin terakhir, pref adalah instance dari shared preference untuk menyimpan dan mengambil pengaturan. Yang selanjutnya, metode initState adalah memanggil super dan initState pembuka tutup dan menginisialisasi text editing controller dan memanggil read settings untuk membaca pengaturan yang tersimpan. Yang selanjutnya, metode read settings merupakan mengambil instance share preference dan mengambil nilai pengaturan yang tersimpan atau memberi nilai default jika belum ada pengaturan yang disimpan. Yang selanjutnya, metode update settings adalah mengupdate nilai pengaturan dan menyimpannya ke share preference berdasarkan kunci yang diberikan. Yang selanjutnya, reset settings adalah mengatur ulang pengaturan channel default 25 menit kerja, 5 menit istirahat pendek, dan 20 menit istirahat panjang, dan menyimpan ke share preference. Yang selanjutnya, metode build. Terdapat appbar adalah menampilkan judul pengaturan. Poin kedua, body merupakan menggunakan padding dan column untuk mengatur tata letak elemen. Yang selanjutnya, row dan slider untuk work time merupakan menampilkan teks waktu kerja dan slider untuk mengatur durasi waktu kerja. Slider mengupdate nilai work time saat diubah. Yang selanjutnya, row dan slider untuk short break adalah menampilkan teks waktu istirahat pendek dan slider untuk mengatur durasi waktu istirahat pendek. Slider mengupdate nilai short break saat diubah. Yang selanjutnya, row dan slider untuk long break adalah menampilkan teks waktu istirahat panjang dan slider untuk mengatur durasi waktu istirahat panjang. Slider mengupdate nilai long break saat diubah. Yang selanjutnya, reset button adalah tombol untuk mereset pengaturan ke nilai default. Yang file selanjutnya, penjelasan kode dalam bentuk file timer.dart. Terdapat kelas countdown timer. Countdown timer merupakan sebuah kelas yang mengelola timer untuk waktu kerja, istirahat pendek, dan istirahat panjang. Terdapat variabel konstanta underscore radius merupakan menyimpan nilai radius untuk indikator waktu. Yang selanjutnya, is active merupakan menunjukkan apakah timer sedang aktif atau tidak. Yang selanjutnya, timer adalah instance dari timer yang digunakan untuk mengatur waktu. Yang selanjutnya, underscore timer adalah durasi waktu yang tersisa. Yang selanjutnya, full time merupakan durasi waktu yang digunakan untuk perhitungan persentase. Work, short break, long break adalah menyimpan durasi waktu kerja istirahat pendek dan istirahat panjang secara default. Work time, short break, dan long break adalah konstan untuk kunci pengaturan. Yang selanjutnya, metode read settings merupakan mengambil pengaturan waktu
kerja, istirahat pendek, dan istirahat panjang dari short preference. Yang selanjutnya, metode start work adalah memulai timer untuk waktu kerja dengan durasi sesuai pengaturan, mengatur nilai reduce time dan full time, dan mengubah status is active menjadi true. Yang metode selanjutnya, metode start break adalah memulai timer untuk istirahat pendek atau panjang tergantung pada argumen is short, mengatur nilai radius, timer, dan full time, dan mengatur status is active menjadi true. Yang metode selanjutnya, metode stop timer, menghentikan timer dengan mengubah nilai is active menjadi false. Yang metode selanjutnya, metode start timer adalah memulai timer jika underscore timer masih lebih dari 0 detik. Yang selanjutnya, metode return time adalah mengubah durasi waktu menjadi string dengan format menit. Yang metode selanjutnya, metode stream adalah menghasilkan stream yang mengeluarkan timer model setiap detik. Perhitungan waktu dan persentase dilakukan di sini. Yang metode terakhir, metode reset adalah mengatur ulang timer ke kondisi awal. Yang file selanjutnya, pada penjelasan dalam file timer model Dart, terdapat timer model adalah sebuah model yang merepresentasikan data waktu dan persentase. Time adalah menyimpan waktu dalam format string. Persen adalah menyimpan persentase kemajuan waktu. Yang selanjutnya, konstruktor timer model menerima dua parameter wajib. Terdapat time adalah waktu dalam format string, dan persen adalah persentase kemajuan waktu. Yang file selanjutnya, file ini bernama widget Dart. Terdapat type def callback setting adalah sebuah type def yang digunakan untuk mendefinisikan TP fungsi yang menerima dua parameter, sebuah string dan sebuah integer, dan tidak mengembalikan nilai void. Yang kelas selanjutnya, kelas productivity button. Productivity button adalah sebuah stateless widget yang merepresentasikan sebuah tombol produktivitas. Terdapat variabel color adalah menyimpan warna latar belakang tombol. Variabel text adalah menyimpan teks yang ditampilkan pada tombol. Variabel size adalah menyimpan ukuran tombol lebar minimum. Variabel onPress adalah menyimpan fungsi yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Yang selanjutnya terdapat konstruktor. Konstruktor productivity button menerima 4 parameter wajib. Yang poin pertama, color adalah warna latar belakang tombol. Terdapat teks adalah teks yang akan ditampilkan pada tombol. Terdapat size adalah ukuran tombol opsional default bernilai 20. Yang poin terakhir, onPress adalah fungsi yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Yang selanjutnya, metode build. Metode build mengembalikan sebuah material button yang memiliki properti sebagai berikut. Yang pertama, onPress adalah mengarahkan ke fungsi yang didefinisikan dalam onPress. Yang poin kedua, color adalah menggunakan latar belakang yang disimpan dalam color. Yang poin ketiga, min width adalah menggunakan ukuran lebar minimum yang disimpan dalam size. Dan poin terakhir, child adalah menampilkan teks yang disimpan dalam teks. Yang selanjutnya, berikutnya kelas setting button. Setting button adalah stateless widget yang merepresentasikan sebuah tombol untuk pengaturan. Terdapat variabel color merupakan menyimpan warna latar belakang tombol. Variabel text merupakan menyimpan teks yang ditampilkan pada tombol.
Yang selanjutnya, variabel value adalah menyimpan nilai yang terkait dengan pengaturan. Variabel setting variabel setting adalah menyimpan string yang merepresentasikan jenis pengaturan. Yang terakhir, variabel callback merupakan menyimpan fungsi callback yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Terdapat konstruktor setting button menerima 5 parameter wajib. Terdapat color merupakan warna latar belakang tombol. Terdapat text merupakan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Terdapat value merupakan nilai yang terkait dengan pengaturan. Yang terdapat setting adalah jenis pengaturan. Dan terakhir, callback merupakan fungsi callback yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Berikutnya, metode build mengembalikan sebuah material button yang memiliki properti sebagai berikut. OnPress adalah mengarahkan ke fungsi callback yang dijalankan saat tombol ditekan. Color adalah mengubah latar belakang yang disimpan dalam color. Yang terakhir, child adalah menampilkan teks yang disimpan dalam teks. File selanjutnya, penjelasan kode dalam file general_stream.dart yang dibungkus oleh folder streams. Terdapat general streams adalah sebuah kelas yang menyediakan akses ke stream controller untuk event-event umum. Sebagai static variable, language stream adalah sebuah stream controller yang bertanggung jawab untuk menyiarkan perubahan bahasa asli. File selanjutnya, penjelasan kode dalam file context_extension.dart yang dibungkus oleh folder extension. Terdapat build context extension adalah sebuah extension pada build context yang menyediakan akses ke objek app localization. Sebagai getter, localization adalah getter yang mengembalikan objek app location untuk mendapatkan lokalisasi berdasarkan konteks build context. File selanjutnya, terdapat penjelasan ini dalam file l10n.dart yang dibungkus oleh folder l10n. Terdapat kelas l10n adalah sebuah kelas yang menyimpan daftar lokale yang tersedia dalam aplikasi. Terdapat variabel locals adalah daftar lokal yang tersedia dalam aplikasi. Dalam contoh ini terdiri dari 2 lokale, bahasa Inggris atau N dan bahasa Indonesia atau ID. File selanjutnya app_n.arb. File app_n.arb berisi lokalisasi untuk bahasa Inggris. Berisi kumpulan pasangan kunci nilai yang mewakili teks lokal dalam bahasa Inggris seperti judul, teks tombol, dan teks lainnya yang diperlukan dalam aplikasi. File selanjutnya app_id.arb yang berisi lokalisasi untuk bahasa Indonesia. Berisi kumpulan pasangan kunci nilai yang mewakili teks lokal dalam bahasa Indonesia seperti judul, teks tombol, dan teks lainnya yang diperlukan dalam aplikasi. Selanjutnya, penjelasan perintah. Flutter get strip l10n merupakan perintah untuk menghasilkan file terjemahan lokal dari file .arb. Yang selanjutnya, Flutter pub at flutter_localization strip SDK sama dengan Flutter merupakan perintah untuk menambahkan dependensi flutter_localization yang diperlukan untuk mendukung fitur terjemahan.
Sekarang kita run dulu. Output akan muncul. Aplikasi Productivity Timer akan ditampilkan di emulator Redmi Note 4. Halaman utamanya menampilkan berbagai jenis icon. Di header ada teks dan tombol menu yang berisi settings about, help, dark them, atau like them. Ada juga tombol untuk mengatur waktu kerja, istirahat pendek dan istirahat panjang atau work, short break, dan long break. Terdapat indikator persentase lingkaran untuk memantau waktu yang berjalan. Tombol resume atau pause dan reset juga tersedia. Ketika tombol pengaturan ditekan, alamat pengaturan akan muncul. Di sana pengguna dapat mengatur waktu untuk work, short break, dan long break, serta tombol reset untuk mengembalikan pengaturan nilai awal. Setelah mengatur, pengguna dapat memulai sesi work, istirahat pendek atau short break, atau long break. Angka waktu akan terus berubah selama sesi berlangsung. Jika diperlukan, user dapat menekan tombol pause untuk menghentikan waktu, lalu jika diperlukan, pengguna dapat menekan tombol pause untuk menghentikan waktu, lalu tombol resume untuk melanjutkan. Tombol reset juga tersedia untuk mengatur ulang waktu menjadi 0. Selain itu, aplikasi juga dapat mengatur mode dari cerah menjadi gelap. Dan selanjutnya, menunggu perubahan bahasa. Pengguna dapat mengubah bahasa aplikasi dari Inggris ke Indonesia melalui pengaturan di perangkat Android. Setelah diubah, semua teks dalam aplikasi akan beralih ke bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari tugas job sheet ketiga tentang Flutter Stream dari saya, dan mengucapkan terima kasih.